Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa beraktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan kultur dengan tema hijrah yang akan saya tampilkan melalui video animasi. Berikut videonya. Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian? Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka nggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan mereka. Orang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba air, semangat dia akan semangat nimba air tanpa rasa lelah dan malas sedikit pun. Meskipun dia dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga ronda, dia juga tetap semangat. Mau ditaruh di garda depan, belakang, tengah, samping, cadangan, dia gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hijrah bertahap. Kita ingin hijrah sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Jika kita hidup selama 40 tahun, kita juga ingin hijrah selama 40 tahun. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan pelari sprinter. Yang menjadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal saja dan jadi sprinter. Semua dikejar sama dia, dibaca, dipelajari, langsung dipraktekkan dalam keluarganya, bukannya dipraktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin seluruh keluarga besar seperti Nabi yang mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, tapi ngumpulin orang Quraisy setelah berapa tahun, setelah belajar berapa banyak. Allah berfirman surat Al-Isra ayat 106.
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks wa tanzalna mutassila. Al-Quran kami potong-potong saat kami turunkan. Nggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan. Dipotong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks, agar wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, bertahap. Jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalna mutanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kita belajar harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga bertahap. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis. Maka narifku fi syai'in ila zana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiqu hibbur rifqa fil amri. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Dan sebaliknya, wala nuzi'a min syai'in ila sana. Tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Ketika kita hijrahnya nggak lemah lembut, semuanya kita tabrak, semua kita rusak rusuk, semua kita serba cepat, semua kita gas saja. Semua yang kita lakukan hancur. Kita harus sabar.